Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal studi kasus ujian akhir semester mata kuliah Agama Hindu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luhmadini Mulya Dewi, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi. Langsung saja, yang materi pertama mengenai kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Pertanyaannya, mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu? Jadi dalam ajaran agama Hindu itu, dharma berarti kebenaran, kewajiban, dan tata laku yang mendukung keharmonisan hidup pribadi maupun sosial. Tindakan menerima suap dan meloloskan proyek yang tidak sesuai spesifikasi jelas merupakan pelanggaran dharma karena melanggar prinsip kejujuran dan kebenaran atau satya dan neta. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, menimbulkan adharma atau ketidakbenaran atau kekacauan. Yang keempat, ada mengabaikan ajaran karma pala. Jadi, walaupun ia berdalih ini sudah biasa terjadi di lingkungannya, maka tetap tidak dibenarkan dalam ajaran Hindu karena dharma tidak bisa ditawar oleh kebiasaan buruk di lingkungan. Yang kedua, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu? Menurut ajaran Hindu, seorang abdi negara atau pegawai pemerintahan seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai berikut. Yang pertama, satya atau kejujuran. Seorang abdi negara harus berkata dan bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dharma. Tanggung jawab moral dan etika. Menjalankan kewajiban dan tanggung jawab secara benar, adil, dan berdasarkan etika. Yang ketiga, karma yoga atau bekerja tanpa pamrih. Melaksanakan tugas sebagai bentuk pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang keempat, ahimsa. Tidak menyakiti. Tidak melakukan tindakan yang menyengsarakan masyarakat, termasuk korupsi yang merugikan rakyat. Yang kelima, arjava atau tidak munafik. Konsisten antara perkataan dan tindakan, serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lanjut soal kedua. Made, seorang kepala desa, menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, tidak akan terkena hukuman. Pertanyaannya, bagaimana konsep karmapala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made? Nah, dalam ajaran Hindu, karma pala artinya setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, seperti Made yang menyalahgunakan dana desa, maka akan mendapatkan akibat buruk, walaupun tidak langsung. Made mungkin berpikir tidak akan dihukum karena tidak ada yang tahu. Tapi menurut karma pala, Tuhan Maha Tahu dan hukum karma pasti berjalan. Hasil perbuatannya bisa muncul dalam bentuk kehilangan jabatan atau kepercayaan masyarakat, bisa eh, muncul masalah dalam hidupnya nanti, atau penderitaan di kehidupan yang akan datang. Jadi, walaupun tidak ketahuan sekarang, akibatnya pasti akan datang nantinya. Kemudian, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Konsep karma pala memuat pesan moral yang sangat penting bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan, yaitu gunakanlah kekuasaan dengan jujur dan bertanggung jawab. Jangan merasa aman hanya karena tidak ada yang melihat. Tuhan dan hukum, Tuhan dan hukum karma tetap mencatat. Soal yang ketiga, seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan. Pertanyaannya, bagaimana tinjauan kasus ini dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda?
Dalam ajaran Weda, satya artinya kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Reta artinya tatanan kebenaran alam semesta, hukum moral yang menjaga keseimbangan hidup. Dalam kasus ini, anggota DPRD tersebut tentunya sudah melanggar satya karena hidupnya tidak jujur. Ia berkata tentang kebajikan dan kesucian di hadapan publik, tetapi tindakannya malah korupsi dan memperkaya diri. Anggota DPRD tersebut juga telah melanggar reta karena korupsinya merusak tatanan hidup masyarakat. Ia menyalahgunakan jabatannya, padahal tugasnya adalah melayani masyarakat dan menjaga keadilan. Jadi, meskipun ia selalu aktif di pura, tindakannya bertentangan dengan ajaran Weda. Ia tidak selaras antara ucapan dan perbuatannya. Lalu, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Bentuk kemunafikan spiritual yang terjadi dalam kasus ini adalah pelaku telah menggunakan ritual dan simbol agama untuk menutupi perbuatan salah, berpura-pura suci di depan umum tapi tidak menjalankan ajaran dalam kehidupan nyata, dan memimpin sembahyang tetapi hatinya tidak suci. Kemunafikan secara spiritual telah menjadikan agama sebagai topeng kebusukan, bukan sebagai jalan hidup yang dijalani dengan tulus. Belajar dari kasus ini, umat Hindu seharusnya bersikap lebih baik, seperti menjadikan ajaran suci sebagai pedoman hidup, bukan hanya ritual semata. Lebih baik sederhana tetapi tulus daripada berpura-pura suci. Kemudian soal yang keempat, Ketua Panitia Pembangunan Pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyawannya seperti biasa. Pertanyaannya, bagaimana tindakan ini mencederai makna suciannya dalam Hindu? Nah, dalam ajaran Hindu, yatnya adalah bentuk pengorbanan suci dan tulus untuk Tuhan, leluhur, sesama manusia, dan alam. Yatnya tidak hanya ritual, tapi juga niat tulus dan kejujuran dalam pelaksanaannya. Tindakan ketua panitia yang menggelapkan dana umat jelas mencederai makna suci yatnya tersebut, karena telah tidak jujur dan tidak tulus. Dana yang dikumpulkan dari keikhlasan umat justru disalahgunakan. Ini merusak kesucian niat yatnya tersebut. Dia juga menodai proses suci. Ia tetap memimpin karya yatnya seolah tidak bersalah, padahal hatinya tidak bersih. Ini menjadikan yatnya hanya formalitas, bukan pengabdian sejati. Ia juga mengkhianati kepercayaan umat. Niatnya adalah kerja bersama umat. Menyelewengkan dana artinya mengkhianati semangat gotong royong dan pengabdian itu sendiri. Kemudian, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Jadi, akibat sosial yang dapat timbul dari kasus ini adalah karma buruk. Menipu dalam kegiatan suci akan menimbulkan karma yang sangat berat, apalagi dana itu berasal dari sumbangan yang tulus. Kemudian yatnya menjadi sia-sia. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa yatnya yang dilakukan dengan niat yang tidak benar tidak akan membawa hasil rohani. Kemudian pikiran dan jiwanya akan menjadi tidak tenang. Walaupun tampak biasa-biasa saja, secara batin dia akan merasa gelisah dan terikat oleh dosa. Adapun akibat sosialnya, yaitu hilangnya kepercayaan umat karena umat jadi kecewa dan tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan pura karena merasa dikhianati. Kemudian rusaknya citra pemimpin dan lembaga keagamaan. Orang luar bisa memandang bahwa kegiatan agama hanya dipakai untuk mencari keuntungan pribadi. Perpecahan juga berisiko muncul di masyarakat. Umat bisa saling curiga dan menimbulkan konflik di internal panitia atau komunitas. Kemudian soal kelima, seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin.
Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Nah, dalam ajaran Hindu, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal membentuk watak dan moral sejak kecil. Ada beberapa nilai Hindu yang bisa ditanamkan sejak dini untuk mencegah korupsi. Yang pertama ada satya atau kejujuran. Anak harus diajarkan untuk selalu berkata dan bertindak jujur, bahkan dalam hal kecil seperti ujian. Yang kedua, dharma. Setiap siswa punya dharma untuk belajar sungguh-sungguh dan berusaha sendiri, bukan dengan mencontek atau menyuap. Tiga, karma pala atau perbuatan dan akibat. Setiap anak harus diajarkan bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Kalau berbuat curang, akan ada akibat buruk, cepat atau lambat. Keempat, teladan dari orang tua itu sangat penting. Pendidikan anti korupsi juga harus dimulai dari rumah. Orang tua harus memberi contoh yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, eh, apa ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi? Yang pertama itu saya dapat dari sloka Manawa Dharma Sastra, yaitu yang berbunyi Satyam Bruyat Priyam Bruyan Na Bruyat Satyam Apriyam, yang artinya katakan yang benar, katakan dengan cara yang baik, tetapi jangan mengatakan kebenaran dengan cara yang menyakitkan. Ini mengajarkan pentingnya kejujuran atau satya dengan cara yang bijak. Jujur itu wajib termasuk dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan ke-6, di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Pertanyaannya, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim dalam kasus tersebut? Nah, eh, nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim dalam kasus tersebut adalah yang pertama, Tatua Masih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap makhluk adalah bagian dari Tuhan yang sama. Ketika umat Hindu membantu umat Muslim saat Idul Fitri, itu menunjukkan bahwa mereka menganggap sesama manusia sebagai saudara. Kedua, ajaran Dharma atau kewajiban dan tanggung jawab moral. Menjaga kerukunan antarumat beragama adalah bagian dari Dharma sosial, yaitu kewajiban kita hidup harmonis dalam masyarakat. Yang ketiga, Trihita Karana atau tiga penyebab keharmonisan dan kebahagiaan, yaitu hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Sikap saling membantu dan menjaga antar umat beragama mencerminkan eh, sikap harmonis sesama manusia, yaitu hidup rukun dengan sesama. Yang keempat ada Vasudhaiva Kutumbakam atau seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mendorong kita untuk hidup rukun tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Yang kelima ada ajaran bakti, yaitu pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Saling menghormati adalah bagian dari bakti, karena umat Hindu percaya bahwa melayani sesama dengan tulus juga merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Bakti bukan hanya melalui sembahyang, tetapi juga melalui tindakan nyata untuk kebaikan bersama. Kemudian soal nomor 7. Iwayan seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tatwamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Wayan? Nah, penerapan ajaran Tatwamasi dan Tatwamasi yaitu
aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap makhluk adalah bagian dari Tuhan yang sama. Dalam kasus Wayan, ia menghargai dan membantu temannya yang merayakan Natal, walaupun agamanya berbeda. Ini menunjukkan bahwa Wayan melihat temannya sebagai bagian dari dirinya sendiri, tidak membeda-bedakan agama, suku, atau latar belakang. Ia menanamkan rasa empati, saling perhatian, dan kasih sayang sesuai dengan makna tatwamasi. Jika menurut Vasudhaiwa Kutumbakam, ajaran ini berasal dari kitab suci Hindu yang mengajarkan bahwa semua orang di dunia adalah satu keluarga besar. Walaupun Wayan menunjukkan sikap ini dengan hidup rukun, saling membantu, dan saling menghargai di tengah teman-temannya yang berbeda agama. Ia tidak bersikap eksklusif sebagai umat Hindu, tapi justru berbaur dengan baik dan menjaga persaudaraan. Kemudian soal nomor 8. Sebuah banjar di Bali berencana membangun pura, namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling terganggu. Pertanyaannya, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam kasus tersebut? Dan apa kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu? Nah, bentuk dalam kasus tersebut terlihat bentuk kerukunan melalui dialog, saling pengertian, dan toleransi antar umat beragama. Warga Hindu dan Kristen saling berdiskusi, bukan bertengkar. Mereka saling memahami kebutuhan ibadah masing-masing. Sikap saling menghargai sangat tercermin dengan membuat jadwal ibadah agar tidak saling terganggu. Ini adalah contoh nyata dari kerukunan dalam kehidupan sosial meskipun berbeda agama. Kemudian apa kaitannya dengan Dharma? Dalam Hindu, Dharma berarti tanggung jawab, kebenaran, dan cara hidup yang baik dan benar. Terkait kasus eh, ini telah menjalankan Dharma sosial dan Dharma beragama. Warga Hindu menjalankan tugasnya menjaga kedamaian dan keharmonisan lingkungan. Menghormati tempat ibadah agama lain adalah bagian dari Dharma dalam hidup bermasyarakat. Menjalankan ibadah dengan cara yang tidak mengganggu orang lain juga merupakan bentuk dharma. Agama Hindu mengajarkan bahwa beribadah bukan hanya ritual, tetapi juga menjaga sikap baik terhadap sesama. Soal 9. Dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Pertanyaannya, ajaran agama Hindu apa yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama tersebut? Nah, yang pertama ada seperti sebelumnya ada tatwamasi. Ajaran ini menekankan bahwa semua makhluk adalah bagian dari Tuhan. Dalam gotong royong, kita melihat orang lain sebagai saudara, tidak membeda-bedakan agama atau latar belakang. Yang kedua ada Vasudhaiwa Kutumbakam. Ajaran ini mengajarkan bahwa kita semua adalah satu keluarga besar di dunia. Karena itu, sudah seharusnya kita bekerja sama, saling membantu, dan hidup rukun demi kebaikan bersama. Yang ketiga, Trihita Karana. Salah satunya adalah pawongan, yaitu hidup harmonis dengan sesama. Gotong royong adalah wujud nyata dari menjaga hubungan yang baik di masyarakat. Yang keempat, Karma Yoga. Dalam gotong royong, kita bekerja bersama demi kepentingan bersama dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, Dharma. Ikut serta dalam membangun desa adalah bagian dari Dharma sebagai warga yang baik. Dharma mengajarkan kita untuk berbuat baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Soal 10. Dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ini mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus tersebut? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Nah, pesan moralnya, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup rukun. Justru perbedaan bisa menjadi jembatan menuju persatuan dan perdamaian. Umat Hindu diajarkan untuk menghormati semua jalan menuju Tuhan karena kebenaran tidak dimonopoli oleh satu pihak saja.
Hidup dalam keberagaman harus diisi dengan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama, bukan permusuhan. Tujuan akhir semua ajaran agama adalah menciptakan kedamaian, cinta kasih, dan keseimbangan dalam hidup. Nah, adapun sloka Weda yang relevan dengan kasus ini, yaitu ada Rigveda 10.191.2 yang berbunyi Sanghacaduam Sangwadawam Samvomanansi Janatam. Artinya, marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan berpikir dalam satu pikiran yang sama. Sloka ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, bekerja sama dalam damai tanpa memandang perbedaan. Tuh. Lanjut ke soal yang 11. Ki Gusti Ngurah, seorang PNS beragama Hindu, selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Pertanyaannya, bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dharma agama ditunjukkan dengan selalu sembahyang sebelum bekerja, menunjukkan bahwa I Gusti Ngurah taat menjalankan ajaran agama Hindu. Ini adalah bentuk bakti atau pengabdian kepada Tuhan. Ia menjaga sikap jujur, disiplin, dan tidak korupsi yang juga merupakan nilai-nilai dalam ajaran Hindu seperti Satya, Dharma, Ahimsa, termasuk Ahimsa. Ia juga menjaga hubungan baik dengan sesama yang selaras dengan Trihita Karana, khususnya aspek pawongan. Dengan kata lain, ia tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga menjalankan nilai agama dalam perbuatannya. Kemudian dalam agama, sebagai PNS, ia disiplin, jujur, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Ini menunjukkan bahwa ia menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab dan etika. Ia berkontribusi dalam kegiatan sosial dan menjalankan hubungan baik dengan orang dari berbagai agama. Ini menunjukkan bahwa ia turut menjaga kerukunan dan persatuan bangsa yang merupakan bagian dari Dharma Negara. I Gusti Ngurah menunjukkan bahwa menjadi abdi negara juga harus disertai dengan pengabdian yang tulus dan bersih dari kepentingan pribadi. Lanjut soal 12. Madi adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Nah, sebenarnya analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma agama menurut ajaran Hindu. Dalam menurut ajaran Dharma agamanya, Made aktif mengikuti upacara di pura dan taat beribadah. Ini menunjukkan bahwa ia menjalankan kewajiban sebagai umat Hindu. Ia menunjukkan sikap bakti kepada Ida Sang Yang Widi atau Tuhan dan hidup sesuai nilai-nilai Hindu seperti satya, bakti, dan yadnya. Artinya, Made sudah menjalankan dharma agama dengan baik melalui ibadah dan kehidupan spiritual yang aktif. Dharma Negara, di sekolah Made rajin belajar dan mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Ini adalah bentuk pengorbanan terhadap negara dan tanggung jawab sebagai pelajar. Ia juga ikut serta dalam bakti sosial lintas agama yang mencerminkan sikap toleransi dan kepedulian sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama, mewujudkan nilai Vasudhaiva Kutumbakam. Ini berarti Made juga menjalankan dharma agama dengan aktif, bertanggung jawab, dan penuh semangat kebangsaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan.
atau kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.